Kemudian menjelang di hari ketujuhnya, ruh ini minta izin kepada Allah. Ya Rabb, ya wahai Tuhanku, azli, berikanlah aku izin, hatta anzura ila jasadi, hingga aku melihat jasadku. Ya, jadi hingga aku melihat bodi saya. Ini diizinkan oleh Allah. Jadi yang tersisa itu sebenarnya begini, yang di dalam kubur itu hanya tinggal jasad saja. Ruh itu kembali kepada Allah, dan dia diberikan izin di hari ketiga, di hari kelima, di hari ketujuh untuk menengok bodinya atau melihat jasadnya. Hatta anzura ila jasadi, hingga saya melihat tubuh saya. Fayadzinullahu lahu, lalu Allah memberikan izin baginya. Fayati ila qabrihi, lalu dia datang ke kuburnya. Dia datang ke kuburnya. Wa yanzuru min ba'id, jadi dia melihat itu secara jauh. Wa qad waqa'a fihi dudun katsir. Jadi waktu itu dia melihat, ya, jasadnya itu sudah dipenuhi oleh belatung di hari ketujuh. Kalau di hari ke-5 dia masih melihat itu darah yang keluar, ya, darah yang keluar dari hidungnya, darah yang keluar dari mulutnya. Tetapi di hari ke-7 dia datang berkunjung ke jasadnya dan dia melihat sudah dipenuhi dengan belatung. Dudun katsir, fayabki bukaan syadidan, lalu dia menangis terseduh-seduh. Jadi ruh ini menangis terseduh-seduh ketika dia melihat jasadnya tersebut. Fayaqulu, ya jasadi, ya wahai tubuhku, atadhkuru ayyama hayatika, apakah kau tidak ingat memorimu dikala kamu masih hidup, ya? Dia ingatkan kembali itu jasadnya. Kamu di hari ini bagaimana? Ya, kalau orang baik, ya pasti dia akan merasa senang, ya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya, dia akan menderita dan ingin kembali lagi ke dunia. Aina auladuka, mana anak-anakmu? Jadi ini rusak, akan berbicara lagi dengan tubuhnya kembali, ya. Karena sudah lepas, dia tanya, mana anak-anakmu? Jadi seakan-akan pertanyaan ini kayak mau dibilang mengejek, bukan juga, ya. Dia hanya mengingatkan kembali memori kepada jasad tadi. Wa aina aqraba'u, di mana kamu punya teman-teman? Wa aina zaujatuk, di mana istrimu? Kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan ditanya aina zaujuk, ya, di mana suamimu? Wa aina ikhwanuka, di mana kamu punya teman-teman, ya, atau saudara-saudaramu? Wa asdaqaik, ya, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. Wa aina rufaqa'uk, ya, sahabat sejatimu ini, ya. Wa aina jiranuka, di mana tetangga-tetanggamu? Dia ingatkan kembali semua ini. Alladzina kanu, yang mana mereka yarduna jawarakal yawm. Nah, jadi waktu itu mereka merasa senang ketika kamu masih hidup, ya, kamu masih hidup jasad, dia merasa senang bergaul denganmu. Ya beguna ala wa alaik. Jadi mereka ini waktu itu menangisi pada saat jasad kita masih ada. Nah, terkadang, ya, kita mengatakan bahwa ruh itu kalau maksudnya sudah terlepas, dia akan tidak pernah lagi kembali ke kuburnya untuk menengok atau pergi ke rumah yang sedang melaksanakan seperti kayak itu. Dan hal ini dibantah, ya, oleh ulama-ulama, ya, yang mengatakan bahwa ini ada pendapat dari Fatwa Ramli, ya. Ini tetap masih dalam konteks Sunni punya kitab. Ada pertanyaan di sini kepada Imam Ramli. Karena ini Imam Ramli ini tergolong sebagai Syafi'i kecil, ya. Su'ila, ya, jadi dia ditanya anil arwah, mengenai ruh atau arwah, ya. Kalau warada annaha ta'ti ilal kuburi fi kulli lailah, apakah mereka itu datang setiap hari atau setiap malam di kubur mereka?
fi kulli lailatul jum'ah, di setiap malam Jumat ya, tazuruha, untuk menziarahi kuburnya. Wa tamkuthu ala zahiriha, lalu berdiam diri di dekat kubur tersebut. Nah, inilah kadang biasa orang identikkan kalau malam Jumat itu malam ya, malam yang keluarnya arwah-arwah ya. Nah, ini sebenarnya kayak begini ya. Mungkin masih bertanya ya. Wa tamkuthu ala zahiriha ila ghurubi syamsiha. Jadi mereka itu duduk-duduk ya di dekat kubur. Jadi kalau ada yang kirimkan Al-Fatihah, yang kirimkan salawat, mereka senang sekali. Jadi saya pernah ketemu dengan seseorang ya. Tapi ini bapak ini pengamal ilmu hitam. Ya, dia senang sekali bermalam di kubur. Dan dia bercerita, dia bilang itu waktu malam kalau dia sudah tidur, dia menggelar tikar di emperan itu di kubur, sampai kubur, dia selalu mendengarkan ada suara jeritan, ada yang suara tertawa, merasa bahagia, ada yang bilang begini ya, alhamdulillah saya dapat hadiah, alhamdulillah ada yang kirimkan saya ini berupa apa lagi namanya itu, doa, salawat dan sebagainya. Nah, ini bapak yang mungkinlah barangkali karena tidak tersentuh hatinya ya, dia tidak mempelajari orang-orang yang ada di kubur tersebut. Dia berada di kuburan semata-mata untuk mencari nomor. Jadi dia mati itu, saya dengar kabarnya, dia mati di atas meja judi. Ya mungkin barangkali jengkel itu dicekek dia ya. Jadi dia dapat nomor, kemudian dia pasang nomornya tinggi juga, akhirnya dia mati di situ. Ya ini termasuk ya, sial juga ini. Nah, jadi waktu itu dijawab oleh Imam Ramli, wajaba bi annahu qad thabata fil hadits sahih audur ruh ilal jasadi fil qabri lisa'il mauta. Jadi ada kesempatan bagi ruh itu untuk mendatangi kuburnya, ya. Itu tidak ada waktu tertentu ya. Artinya bilang kalau hari Jumat saja dia datang, ya, atau hari-hari seperti kayak Lebaran atau apa. Jadi dia datang untuk mengunjungi saja dia punya jasad yang ada di kuburnya, atau dia sedang menunggu. Kalau dia sudah bosan di kubur, mungkin dia jalan-jalan dulu ke rumahnya untuk mendapatkan ya. Ada hal yang menarik, mungkin barangkali ya, ini sekedar komparatif saja antara orang Chinese dengan kita. Orang Chinese setiap ingin membuka usaha ya, atau membuka tokonya, yang pertama-tama yang dia lakukan itu bukan berdoa untuk mendapatkan rezeki, bukan untuk memanggil pelanggan yang berkunjung ke tokonya, tetapi yang pertama yang dia lakukan, dia ambil dupa 3 ya. Kemudian kalau ada buah dia pasang. Nah, kemudian apa? Dia doakan arwah leluhurnya. Rasa terima kasihnya itu kepada mereka. Jadi mereka itu didoakan ya. Nah, kita tidak. Kita kapan berdoa kayak begitu? Palingan di waktu Idul Fitri ya, Idul Adha. Itu pun kalau ingat. Nah, dibacakan di dalam tabel begini ya. Dibacakan apa lagi namanya itu? Sebenarnya kan mereka tidak makan yang itu ya. Hanya itu penyampaian saja, penyampaian itu ya dia punya energi makanan itu disampaikan kepada. Tapi yang sebenarnya yang sampai itu adalah doanya. Nah, itu yang dilakukan ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa. Jadi dia berdoa ya sebagai bentuk rasa terima kasih. Nah, di saat rasa terima kasih itu sudah mereka dapatkan, itu doa itu dari alam bangsa itu kembali lagi ke anak cucunya yang mendoakan. Nah, mudah-mudahanlah di malam hari ini kita tidak pernah melupakan untuk mendoakan leluhur kita, ya. Jangan sampai kita lupa, ya.
Karena kita sampai menjadi begini itu karena jasa-jasa mereka juga. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga dijelaskan bahwa idza matal mu'minu darat ruhuhu hawla darihi. Jikalau seorang mukmin sudah meninggal, darat ruhuhu hawla darihi. Ya, syahran. Bayangkan syahran ya. Jadi dia itu ruh yang sudah meninggal itu datang ke rumahnya, dia kelilingi selama 1 bulan. 1 bulan. Ya. Tapi ini hadisnya perlu juga dipertanyakan ini ya, karena tidak ada sama sekali sanadnya, langsung dia dia potong langsung masuk ke sahabat. Jadi sanad-sanad yang lain tidak diikutkan semua. Nah, tapi kita adakan perbandingan dulu ya. Bagaimana dengan di ajaran kita sendiri? Nah, di dalam ajaran Ahlul Bait sendiri, ini di kitab Mir'atul Uqul ya. Jadi Mir'atul Uqul ini adalah syarah daripada kitab Al-Kafi. Nah, di sini dijelaskan bahwa Ali bin Ibrahim an abihi, adik-adik Umayyah an Hafiz bin Bakhtari. Nah, jadi hadis ini lengkap dengan sanadnya, dan komentator ya atau pensyarah daripada hadis Al-Kafi ini menyatakan al-haditsul awal hasan. Jadi yang saya bacakan ini sebentar adalah hadis hasan atau hadis yang baik. Ini disebutkan bahwa innal mu'minina, nah, sesungguhnya orang mukmin itu dia zura ahlahu, dia akan mensiarahi keluarganya, fayara, dan dia akan melihat ma yuhibbu, ya dia akan lihat apa yang dia lihat itu. Kalau memang baik, dia akan merasa senang sekali ya, dia merasa senang atau merasa cinta. Wa yasturu anhu ma yaquhu, kemudian dia menutupi aib yang ada di rumah tersebut. Jadi bila mana ruh nenek kita, ruh bapak kita, atau ruh ibu kita yang datang, kemudian kita melakukan kebajikan pada saat dia datang ya, khususnya di malam Jumat atau di hari-hari lain, itu dia akan merasa senang sekali. Dia bilang, oh anakku baca Al-Quran, oh saya punya keponakan ini, doakan saya. Tapi kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik, dia usahakan untuk bagaimana menutupi aib keluarganya tersebut. Wa innal kafira, ya, jadi orang kafir juga diberikan kesempatan untuk mensiarahi dia punya keluarga. Dia zura ahlahu, sama-sama ya, dia mensiarahi atau berkunjung kepada rumahnya. Fayara ma yakrahu, kemudian dia melihat apa yang tidak dia senangi. Wa yafuru anhu, dan dia mencoba untuk menutupinya. Wa minhum, ini. Dan sebagian dari mereka, sebagian arwah ya, apakah ini orang kafir kah, apakah ini orang mukmin, itu sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk meninggalkan alam barzakh. Mayazuru kulla jum'ati. Jadi setiap hari Jumat itu mereka mendatangi rumah kita. Wa minhum mayazuru ala qadri amalihi, dan ada pula yang diberikan kesempatan untuk berkunjung setiap saat sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu ada ruh yang datang ke rumah kemudian dibantah, ya, itu kebanyakan itu dari kalangan Wahabi yang menyatakan bahwa ruh itu tidak akan pernah kembali. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab Ar-Ruhnya Ibnu Qayyim itu juga menjelaskan, ya, dia menjelaskan bahwa ada kesempatan bagi ruh itu untuk kembali berkunjung kepada apalagi namanya itu keluarganya. Ada penjelasan bahwa balaghani, ya telah sampai kepadaku, maksudnya dari Imam Malik ini, anna ruha mursalatun tusibu haitsu syaa. Jadi
ruh itu diberikan kesempatan untuk pergi kemana saja karena namanya rih, ya, angin. Makanya ada orang mengatakan itu bahwa di mana angin bertiup dia berada di sana. Ya itulah mirip dengan ruh. Jadi dia diberikan kesempatan dimanapun dia mau kemana saja, ya. Ini mursalatun tazhabu haitsu sya'at. Dia diberikan kesempatan di mana yang dia senangi mau pergi, silahkan saja. Nah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan ceramah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ruh beliau hadir juga ya mendengarkan tausiah pada malam hari ini, dan semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mengirim al-Fatihah kepada beliau ila hadratil ruhi Dr. Ali Imran Syekh lahu al-Fatihah. Allahumma awsi thawaba ma qara'na Assalamualaikum.